Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Semuanya hadir? Ada yang sakit? Siapa yang sakit? Cahaya. Kita doakan semoga Cahaya cepat sehat ya, dan besok Cahaya bisa memulai lagi proses pembelajaran di kelas kita bersama. Ya, ada lagi yang lain? Ada Pak Rizka. Siapa? Rizka. Rizka kenapa? Ada kepentingan keluarga. Ada kepentingan keluarga. Apa kepentingan keluarganya? Nggak tahu. Ya udah, mudah-mudahan di pertemuan nanti kita semuanya bisa belajar secara bersama. Sebelum memulai pembelajaran ini, mari kita bersama-sama berdoa. Silakan siapa yang mau memimpin doanya? Fatimah, ya, memimpin berdoa. Berdoa seperti biasa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimul la yumallu samahu tanazzah an qawli wa fi'li wa niyati bil alayya hidahu summa darsahu bijahin nabi wal ali summa sahabati. Terima kasih. Pada pembelajaran hari ini, Bapak akan menyampaikan hukum bacaan nun mati dan mim mati. Nanti yang akan Bapak pelajari, yang akan Bapak sampaikan adalah materinya terkait tentang surat Al-Baqarah ayat 143. Sebelum masuk ke pembelajaran, nanti kalian bisa melihat tampilan di video ini. Tadi bacaannya bagus tidak? Bagus. Sekarang salah satu dari kalian coba bacakan Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Siapa yang mau baca? Nih. Ya, sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasul
may yattabi'ir rasula mimman yanqalibu ala aqibaihi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Shadaqallahul adzim. Bagus bacaannya, tinggal nanti diperbaiki. Tadi masih ada tanafus ya, bernapas di tengah-tengah itu tidak boleh ya. Nanti semuanya belajar ya sesuai dengan kaidah tajwid. Sekarang kalian dibuat 3 kelompok, satu kelompok 4 orang ya. Coba dibikin kelompok ya, bikin kelompok. Nih, Bapak akan ngasih tugas ya. Tugasnya nanti setiap kelompok nih, satu ada yang bagian membaca ya, yang kedua ada yang mengidentifikasi hukum bacaan tajwid. Nanti mim matinya ada berapa, nun matinya ada berapa, itu ya. Yang ketiga ada yang bagian menulis, mencatat. Dan yang keempat ada yang bagian mempresentasikan. Ya, jadi kebetulan ini kelompoknya satu kelompok ada 4, jadi kebagian tugas semua. Ya, nanti ditentukan keempat tadi, siapa yang bagian nulis, siapa yang bagian identifikasi, siapa yang bagian baca, siapa yang bagian presentasi. Nanti materinya ada di sini. Bapak akan membagikan materi ya terkait tentang hukum bacaan nun mati dan tanwin serta hukum bacaan mim mati. Hanya pada ayat 143 surat Al-Baqarah. Ini kelompok berapa? 1. Kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Silakan dilihat dulu, terus dibaca ya, terus nanti diidentifikasi hukum bacaan tajwidnya ada berapa, terus nanti dipresentasikan hasil dari diskusi kalian ya. Sambil kalian diskusi, Bapak akan mengulang lagi video tadi agar suasananya lebih syahdu. Setuju? Ya, silakan mulai. Nanti hasil dari diskusi kalian bisa kalian catat di lembar kerja kelompok. Nih. Di lembar kerja kelompok ditulis di sini hukum-hukumnya apa, kalian menemukan ayat apa ditulis di sini. Ya, sudah ngerti ya? Silakan dimulai. Ya, silakan nanti ini ditulis di sini. Kalau ini sama ya. Ini surat Al-Baqarah. Nanti contohnya aja. Tuh. Jadi contoh di sini aja, di sini contoh hukumnya apa, terus ada apa bertemu apa. Ya, nama kelompoknya ditulis. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس
Ada kesulitan? Saya langsung diskusiin saja contohnya, hukumnya apa, terus alasannya apa. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول. Sudah selesai? Sudah. Dari hasil apa yang sudah kalian identifikasi, nah tadi ya, hukum bacaan tajwidnya, kaidah tajwidnya, silakan dipresentasikan. Ya, siapa dulu? Kelompok berapa dulu? Kelompok 1, silakan. Ya, berdiri biar temennya bisa menyimak dan mendengarkan. Di tempat aja. Yang keras suaranya. Yang ini. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 2 ayat 143. Contohnya kunta alaiha, tentunya ikhfa karena nun mati bertemu huruf ta. Bagus, jawabannya untuk kelompok 1. Nah, bagus. Ya, terima kasih. Berikutnya kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2, silakan presentasikan hasilnya. Ya, dibaca di tempat duduk saja. Ya, sambil berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Quran juz 2 ayat surat Al-Baqarah. Waalaikum syahida. Hukum tajwid idhar syafawi mimati bertemu syah. Idhar syafawi. Contohnya apa? Alaikum syahida. Itu karena apa? Ada mim mati bertemu shin. Bagus. Untuk kelompok 2 kita kasih fokus. Ya, terima kasih. Berikutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil diskusi kami semua, saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, Ya, yaitu menemukan kalimat apa? kata yang mengandung hukum tajwid, yaitu mimma yang qalibu Ya. dihukumi tajwid iqamiguna. Alasannya karena nun mati bertemu. Bagus. Ya. Terima kasih. Ya, semuanya sudah bisa mengidentifikasi ya ayat 143 surat Al-Baqarah. Kalian mestinya di situ menemukan banyak sekali ya, bukan satu saja. Ya, banyak. Ini kelompok 1 ada 3, kelompok 2 ada 3, dan kelompok 3 ada 2. Karena memang yang Bapak kasih di sini itu semuanya sudah ada warnanya. Tuh, yang berwarna itu menunjukkan ada hukum bacaan tajwidnya, terutama hukum bacaan nun mati dan hukum bacaan mim mati. Ya, karena kalian sudah duduk dalam keadaan berkelompok, Bapak akan ngasih tugas berupa kalian nanti bagaimana mencari solusi masalahnya bila mana kalian menemukan teman kalian yang membaca tajwid, membaca Al-Quran,
tapi tidak disesuaikan dengan kaidah tajwid yang benar. Contohnya seperti ini. Ada teman kamu itu bacanya kayak gini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dilihat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Tadi yang Bapak bacakan itu ada yang salah. Ya. Lanjut. Wa ya litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunal rasulu 'alaikum syahida. Contohnya seperti itu. Ada teman kamu, teman kalian membaca Al-Quran, tapi tidak didasari dengan kaidah tajwid yang benar. Solusi masalahnya bagaimana? Tindakan kamu dengan teman kamu yang membacanya masih salah, bagaimana? Silakan didiskusikan kelompok masing-masing. Ya, silakan didiskusikan. Nanti hasil diskusinya dipresentasikan. Ya, silakan mulai. Kasih pendapat ya. Sudah selesai? Sudah? Ya. Silakan nanti yang bagian punya tugas untuk presentasikan hasil diskusinya. Kelompok berapa dulu ini? Tadi kelompok 1 ya, sekarang kelompok 3 ya. Setuju nggak kelompok 3 dulu? Setuju. Silakan kelompok 3 ya. Presentasikan sambil berdiri ya. Yang keras suaranya biar yang di sini dengar. Dengar nggak? Enggak, yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kita akan membuka buku tajwid dan mempelajari bersama-sama hukum bacaan tajwid. Iya. Terus? Contohnya mempelajari hukum nun mati yang ada 4 dan mim mati yang ada 3. Bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Jawabannya bagus sekali ya. Jadi kalau ada temennya yang baca Qur'annya masih tidak sesuai dengan kaidah tajwid, akan diajak bersama-sama belajar ilmu tajwid ya. Akan menggunakan buku tajwid, diajarkan bersama-sama. Jadi nanti bisa menentukan ini yang hukum bacaan idhar, ini yang hukum bacaan ifa dan lain-lain. Seperti itu. Itu dari kelompok 3. Sekarang kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2 hasil diskusinya dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kita. Ya. Caranya dengan kita membawa kertas, lalu ditulis yang benarnya, lalu disampaikan kepada orang yang membaca Quran tersebut. Ya. Nanti ketemu yang salahnya di mana? Ya. Bagus. Untuk kelompok 2 jawabannya bagus. Ya. Jadi kelompok 2 ini kalau ada temennya salah membaca Al-Quran, nanti akan diajak bersama-sama. Ya, diajak bareng. Nih kamu tadi ada yang salah. Nih saya tulis kesalahannya di sini. Ya. Terus dikasih tahu ke temennya, ini yang salah bagian yang ini. Ya, sebetulnya yang betul bacaannya seperti ini. Ya, jadi contohnya kayak tadi yang Bapak bacakan ya. Ummata wasatol
litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Itu kan salah. Ya. Alaikum syahida harusnya dibaca jelas karena bacaan idhar syafawi. Tapi tadi contoh Bapak alaikum syahida itu jelas salah, tidak sesuai dengan kaidah tajwid. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 2 dan 3. Sekarang giliran terakhir kelompok 3, hasilnya apa? Silakan presentasikan. Yang lain bisa mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari Kelompok kerja kelompok. Hasil dari kerja kelompok 1. Caranya yaitu dengan cara disemak. Teman kita yang membaca dan kita yang mendengarkan. Apabila ada salah, kita yang membentukkan dengan cara dijelaskan. Bagus ya, jawabannya semuanya bagus. Kalau dari kelompok 1 ya, karena ini siswi pondok semua ya. Iya, di pondok semua. Jadi sudah terbiasa mengadakan simakan atau semaan. Semaan itu yang temennya baca, kita mendengarkan sambil melihat Al-Quran ya, sambil melihat apa yang dibaca oleh teman kita. Jadi kalau teman kita itu ada kesalahan, kita bisa langsung melihat, dan ketika kita melihat maka kita akan menyampaikan kesalahannya dan solusinya bareng-bareng dibenarkan. Seperti itu. Bagus semuanya. Terima kasih. Dari semua kelompok itu sudah bisa mengidentifikasi hukum bacaan tajwid semua. Sampai dari kelompok 1, 2, dan 3 juga bisa mencarikan solusi masalah bila mana ada temennya yang membaca tajwidnya itu masih kurang benar, masih belum betul karena tidak disesuaikan dengan kaidah tajwid yang benar. Ya, sekarang apa penting kita mempelajari ilmu tajwid? Penting. Kenapa? Kalau kita membaca Al-Quran tanpa dengan kaidah tajwid yang benar, apa nanti jadinya? Apa? Akan mendapatkan dosa. Ada lagi yang mau menjawab? Banyak sekali jawabannya. Ya, bisa saja nanti bacaan Al-Qur'annya tidak tartil ya. Silakan dari hasil kelompoknya mana dikumpulkan, kerja kelompoknya dikumpulkan. Belajar Al-Quran itu wajib hukumnya. Kita sebagai umat muslim ya, kalian ya siswi-siswi SMP kelas 8 ini ya akan menjadi generasi penerus ya Al-Quran ya, menjadi muslimah yang sungguh-sungguh. Maka harus bisa membaca Al-Quran dengan baik, dengan tartil sesuai dengan kaidah tajwid yang benar. Karena kalian juga harus tahu bahwasanya ketika kita mempelajari Al-Quran tapi membacanya tanpa didasari dengan tajwid yang benar, maka bacaan Al-Qurannya itu tidak enak didengarkan. Kita akan mendapatkan dosa. Seperti itu ya. Kemudian ini kalian selama proses pembelajaran ini, dari awal tadi Bapak pembukaan sampai dengan kalian menjalankan diskusi ya, silakan kalian refleksi diri sendiri ya. Nanti Bapak akan membagikan kolom refleksinya. Kalian silakan diisi sendiri-sendiri refleksinya ya. Ini nanti diisi di sini. Nih, diisi di sini.
refleksikan hasil belajar kalian dalam pembelajaran hari ini. Sudah selesai? Sudah? Refleksi itu gunanya untuk mengetahui seberapa besar, seberapa jauh ya keberhasilan atau hasil dari belajar ini. Makanya pertanyaannya, apakah saya sudah mengetahui pembacaan tajwid dengan benar? Kamu tanya diri sendiri. Ya, ditanya diri sendiri. Iya enggak? Kalau iya, checklist iya gitu ya. Terus apakah selama ini saya disiplin membaca Al-Quran setiap hari? Ya, kalau bacanya itu seminggu cuma sekali, berarti belum ya. Tanya diri sendiri. Kalau belum, tulis tidak gitu ya. Itu nanti ketika kalian sudah merefleksi diri sendiri, kalian akan tahu. Kalian kan seperti ini pastinya. Kalau bapak yang ngomong, kamu enggak baca Quran setiap hari ya? Pasti hati kalian itu kadang enggak seret ya, marah. Bapak kok ada-ada saja. Ya, padahal saya kan disiplin. Tapi kalau yang merefleksi diri sendiri, jujur kan? Jujur, oh iya saya kurang ininya. Wah, alhamdulillah saya setiap hari baca Al-Quran. Berarti sudah disiplin ya. Untuk mengakhiri ya pembelajaran kali ini ya, Bapak ingin menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Kira-kira apa ya? Apa yang kalian dapatkan? Materi yang kalian dapatkan hari ini apa? 1. Hukum bacaan nun mati atau tanwin. Ada lagi? Ada lagi? Apa? Aim? Cara membaca Al-Quran yang benar. Itu hukum ada satu lagi. Apa? Hukum ada satu lagi. Mengetahui hukum bacaan mim mati. Terus hukum bacaan nun mati dan tanwin itu ada berapa tuh? Ada 4. Ada yang tahu 4 itu siap apa aja? 1, 2, 3, 4. Kalau hukum bacaan mim mati dan tanwin ada berapa? Mim mati ada berapa? 3. 1, 2, 3. Luar biasa ya. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini ya bermanfaat untuk kita semua. Untuk Bapak bermanfaat, untuk kalian juga bermanfaat. Karena apa? Membaca Al-Quran bukan sekedar tahu, tapi harus diamalkan. Kalau kita sudah tahu cara membaca Al-Quran, cara membaca Al-Quran dengan baik, disertai dengan kaidah tajwid yang baik, hukum bacaan nun matinya betul, hukum bacaan mim matinya betul, nanti ketika kita membaca Al-Quran diterapkan. Ya, diterapkan agar bacaan Quran kita itu sesuai dengan kaidah tajwid ya. Kiranya untuk pembelajaran hari ini Bapak rasakan cukup. Kalian luar biasa, besok harus sudah luar biasa. Dan untuk pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari isi kandungan dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 143.
Jadi kalau sekarang kita mempelajari hukum bacaan nun mati dan mim mati, nanti di kegiatan berikutnya kita akan mempelajari isi kandungannya dari Quran Surat Al-Baqarah 143. Untuk mengakhiri, silakan kalian ya bersama-sama membaca surat Al-Asr. Membaca surat Al-Asr mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baiklah, akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.